Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2311 Raja Kembali. Di Pulau Wansing, di depan istana tempat Li Jis mundur. Nona Xuan telah tinggal di depan istana saat ini, suara Li Jis datang dari istana, bagaimana? Nona Xuan menjawab, sekarang hari ketujuh, dan Li Daoyuan masih tak terhentikan seperti dewa yang turun ke bumi. Selama Li Daoyuan muncul di kompetisi, dia pada dasarnya akan menghancurkan murid-murid Akademi Selatan. Dalam 7 hari, Li Buzeng naik panggung 3 kali. Li Buxian naik panggung 3 kali dan memenangkan ketiganya. Li Daoyuan naik panggung 48 kali dan memenangkan semua 48. Nona Xuan memberitahu Li Jis tentang acara tersebut di pulau. Li Jis bertanya dengan heran, bahkan Xing Hen kalah. Nona Xuan berkata, meskipun Xing Hen adalah seorang jenius langka di Akademi Dongzu, dia masih sedikit lebih rendah dari murid Kunsu yang luar biasa. Li Daoyuan, saya telah mengalahkan Xing Hen 3 kali. Sekarang hanya Nona Lan Yuxin yang belum mengambil tindakan. Saya tidak tahu apakah dia akan mengambil tindakan. Li Jis berkata, Lan Yuxin benar jika tidak mengambil tindakan. Jika dia gagal, maka Nanyuan benar-benar telah dipermalukan. Sekarang dia tidak mengambil tindakan, dia masih mempertahankan kepercayaan diri Nanyuan. Di mana Lin Bai? Apakah dia belum kembali? Li Jis bertanya saat ini. Nona Xuan tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Saudara Li Jis, tahukah kamu? Lin Bai dihukum di tebing Siguo. Ini baru setengah tahun dan dia tidak bisa meninggalkan tebing Siguo. Apakah kakak senior Li berpikir Lin Bai akan kembali? Nona Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, kuharap dia bisa kembali. Li Jis terkekeh. Pada saat ini, pintu istana di depan Nona Xuan perlahan terbuka, dan seorang pemuda luar biasa keluar. Nona Xuan berkata dengan terkejut, Saudara senior Li, kamu, apakah kamu keluar dari pengasingan? Li Jis terkekeh, tentu saja saya tidak bisa membiarkan orang-orang dari Kunsu membuat keributan seperti itu di halaman selatan kami. Ayo pergi ke langit. Pulau, aku ingin bertemu dengan si jenius Kunsu. Setelah mengatakan itu, Li Jis melangkah keluar dan menuju ke Pulau Dentian. Di Pulau Dentian, di arena kompetisi, ratusan ribu prajurit kampus selatan meraung. Ayo, kakak senior Wang Qing, kalahkan dia. Kakak senior Wang. Pada saat ini, semua prajurit di Akademi Selatan menyemangati Wang Qing. Meskipun Wang Qing digulingkan oleh Lin Bai di alam rahasia Tianfu, dia dianggap sebagai putra semi suci dari Akademi Selatan, dan dia juga memiliki banyak teman. Tak lama kemudian, seorang teman membelikannya pil untuk memperbaiki dantiannya, dan tingkat kultivasinya saat ini dapat dianggap bahwa dia telah pulih sampai batas tertentu. Menabrak. Pada saat ini, ada suara keras dari panggung kompetisi, Wang Qing dipukul oleh Li Daoyuan dan terbang keluar, dia jatuh di bawah panggung kompetisi dalam keadaan yang menyedihkan dan mengeluarkan seteguk darah. Kakak senior Wang Qing kalah lagi. Ini adalah ketujuh kalinya kakak senior Wang Qing menantang Li Daoyuan, dan dia masih kalah. Li Daoyuan telah naik panggung 57 kali sekarang, dan dia tidak pernah gagal. Murid Kunsu, benarkah dia begitu kuat? Ratusan ribu murid dari Akademi Selatan berkata dengan ekspresi sedih saat mereka menyaksikan Wang Qing jatuh dari panggung kompetisi. Termasuk Kuaso Sage dari kampus selatan, semuanya suram. Bahkan Kunsu menunjukkan sedikit intoleransi. Li Buxian berdiri di samping Li Buzeng dan berkata dengan suara rendah, Saudaraku, Li Daoyuan sudah bertindak terlalu jauh. Dia awalnya datang ke Akademi Selatan untuk mendiskusikan seni bela diri, tetapi dia tidak harus menempati panggung kompetisi dan terus-menerus menghancurkannya. Akademi Selatan. Murid. Awalnya ini adalah kompetisi persahabatan, tetapi sekarang Li Daoyuan telah bertindak seperti ini, tampaknya Kunsu kita memiliki permusuhan besar dengan Akademi Selatan. Saudaraku, lihatlah wajah para murid di Akademi Selatan, mereka hampir muram sampai menangis. Li Buzeng mencibir, kakak, apakah ini hari pertama kamu bertemu Li Daoyuan? Bukankah gaya orang ini tidak ada artinya? Dia hanya peduli dengan keberaniannya sendiri dan tidak tahu bagaimana memikirkan situasi secara keseluruhan. Li Buxian berkata, saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Buzeng berkata sambil tersenyum, mengapa kita panik? Kampus Selatan tidak panik, jadi mengapa haruskah kita panik? Tidakkah kamu melihat bahwa adikmu Yuxin sangat stabil? Li Buxian penasaran. Dia bertanya, saudaraku, apakah menurutmu jika Sister Yuxin berakhir, dapatkah dia mengalahkan Li Daoyuan? Kata Li Buzeng sambil tersenyum, jangan meremehkan Lan Yuxin. Jika dia berakhir, Li Daoyuan akan berada di depan semangat bela diri ruang dan waktu. Jika Anda tidak dapat mempertahankan 3 gerakan, Anda pasti akan kalah. Lalu mengapa Sister Lan Yuxin belum mengambil tindakan? Li Buxian bertanya dengan rasa ingin tahu. Amankan pertempuran. Li Buzeng berkata dengan tenang, kalau begitu pernahkah kamu memikirkannya, jika Lan Yuxin mengalahkan Li Daoyuan setelah mengambil tindakan, akankah dia menerima tantangan kita? Terima tantangan murid keluarga Li lainnya.
Kata Li Buzengxian, ya, kami awalnya mendiskusikan Tao. Jika Sister Lan Yuxin menang, kami tentu akan menantangnya. Li Buzeng berkata sambil tersenyum, ya, jadi Lan Yuxin tidak dapat mengambil tindakan sekarang, dia harus menunggu sampai akhir dia harus mengambil tindakan pada saat yang tepat, jika tidak, jika dia mengambil tindakan sekarang, begitu dia mengalahkan Li Daoyuan, dia harus menerima tantangan dari murid keluarga Li lainnya. Pada akhirnya, apakah Lan Yuxin yang menyapu di seluruh murid keluarga Li, atau murid keluarga Li jika muridnya mengalahkan Lan Yuxin, itu akan membuat keluarga Li dan Nanyuan terlihat jelek. Jadi, dia akhirnya mengambil tindakan dan mengalahkan Li Daoyuan, dan semua orang akan bahagia kalau begitu. Li Buzeng berkata sambil tersenyum. Oh. Li Buxian mengangguk tiba-tiba. Semua prajurit di halaman selatan sedang dalam suasana hati yang buruk. Termasuk beberapa putra semi suci, mereka semua menundukkan kepala dan menghela nafas berulang kali. Apa yang harus kita lakukan? Kakak senior Lan Yuxin, apakah kamu tidak akan mengambil tindakan? Kakak senior Lan Yuxin, ambil tindakan saja untuk memberi warna pada Li Daoyuan. Banyak pejuang kampus selatan meraung. Pada saat ini, Li Daoyuan, yang berdiri di panggung kompetisi, tersenyum dingin, sepertinya murid Akademi Selatan Anda telah dikalahkan oleh saya. Jika Akademi Selatan benar-benar tidak dapat menemukan murid, biarkan para tetua dari Akademi Selatanmu datang dan bertarunglah denganku. Ayo bertarung. Hahaha. Li Daoyuan tertawa liar. Mendengar kata-kata Li Daoyuan, semua prajurit di halaman selatan menjadi marah. Awalnya kompetisi seni bela diri hanyalah kompetisi antar murid, sekarang Li Daoyuan ingin para tetua kampus selatan mengambil tindakan. Ini dengan jelas mengatakan, tidak ada murid kampus selatan yang menjadi lawannya. Kalimat ini memprovokasi seluruh kampus selatan. Sombong. Apa-apaan ini? Apa kamu mencari kematian? Para prajurit dari kampus selatan meraung satu persatu. Ketika Lan Yuxin mendengar ini, matanya yang indah bersinar, dan dia mengambil satu langkah ke depan, bersiap untuk melawan Li Daoyuan. Pada saat ini, seorang pemuda jatuh dari awan, dia tersenyum tipis dan berkata, mengapa para tetua perlu mengambil tindakan? Karena murid Kunsu ingin bertarung, maka murid kampus selatan akan mengambil alih. Putra Kuasi Sein dari kampus selatan, Li Jis. Setelah pemuda itu mendarat, dia berdiri di samping Lan Yuxin dan memandang Li Daoyuan dan berkata, hebat, itu kakak senior Li Jis. Putra kuasi suci terkuat di Akademi Selatan. Saudara senior Li ada di sini. Semua prajurit di Akademi Selatan bersorak liar. Lan Yuxin berkata dengan terkejut, Li Jis, apakah kamu keluar dari pengasingan? Li Jis berkata, jika saya tidak keluar dari pengasingan, murid Kunsu ini akan melanggar hukum. Dan pada saat ini, di atas awan, di sana tiba-tiba gelombang niat pedang yang menakutkan pecah. Semua pejuang yang hadir terkejut, karena niat pedang ini jatuh seperti kekuatan besar dari surga. Semua awan dalam jarak 10.000 mil terpotong-potong oleh niat pedang ini. Semua prajurit di pulau itu mengangkat kepala dan memandang ke langit. Li Buzeng, Li Buxian, Li Daoyuan dan murid Kunsu lainnya dari Kunsu mengangkat kepala mereka satu demi satu, memandang ke langit dengan ngeri, dan berseru, sungguh niat pedang yang kuat. Li Buxian berkata dengan terkejut, saudaraku, ini niat pedang tampaknya lebih kuat darimu. Li Buzeng berkata dengan ekspresi serius, ya, niat pedang ini memang lebih kuat dariku. Lan Yuxin dan Li Jis juga melihat ke atas. Lan Yuxin tampak terkejut dan sedikit ngeri. Li Jis berkata, dengan niat pedang yang begitu kuat, dia seharusnya ada di sini. Pada saat ini, ketika ratusan ribu prajurit melihat ke langit, seorang pria berkulit putih dengan wajah tanpa ekspresi dan ekspresi acuh tak acuh, langkah demi langkah, dia turun dari awan dan mendarat di lapangan kompetisi. Lin Bai. Ratusan ribu murid kampus selatan menatap pria berbaju putih ini dengan kaget. Setengah tahun telah berlalu, dan para murid di kampus selatan hampir melupakan nama ini. Tapi saat ini, ketika dia datang dengan niat pedang untuk menghancurkan dunia, semua orang ingat. Setengah tahun yang lalu, kultivator pedang yang membunuh 8 calon orang suci di halaman timur, pria yang menyapu halaman timur, dia berjalan keluar dari pemikiran melewati tebing. Bab 2312 Pertarungan Puncak. Roh pedang yang melampaui semua makhluk hidup jatuh dari langit. Setelah memecahkan awan, seorang pria berbaju putih berjalan ke tempat kompetisi dengan ekspresi tenang. Itu Lin Bai. Kakak senior Lin Bai. Putra Kuasi Sein dari kampus selatan, pendekar pedang terkuat. Ya Tuhan, dia benar-benar keluar dari tebing Siguo. Itu Lin Bai. Ini Lin Bai. Ketika semua prajurit melihat pria berbaju putih, mereka semua berseru. Setengah tahun telah berlalu, begitu banyak orang jenius yang bermunculan dari Akademi Dongsu sehingga banyak orang hampir melupakan orang bijak dari Akademi Selatan yang menyapu Akademi Timur setengah tahun yang lalu. Aku hampir melupakan pendekar pedang jahat yang tiada taranya ini. Semua prajurit yang hadir berseru atas kembalinya Lin Bai. Hanya Lan Yuxin yang memandang Lin Bai dengan ekspresi aneh.
Dia tidak tahu mengapa Lin Bai keluar dari tebing Siguo dan mengapa Lin Bai datang ke Pulau Dengtian. Tebing Siguo adalah tempat yang benar-benar tertutup, tidak mungkin Lin Bai mengetahui semua berita dari dunia luar di tebing Siguo, juga tidak dapat mengetahui kedatangan Kunsu di halaman selatan. Lalu kenapa Lin Bai datang ke Pulau Dentian? Dari mana dia mendapatkan beritanya? Lan Yuxin memandang Lin Bai dengan ekspresi acuh tak acuh. Bagus, kakak senior Li Jis dan kakak senior Lin Bai ada di sini. Sekarang orang-orang di Kunsu seharusnya menangis. Kalau begitu Li Daoyuan sudah keterlaluan. Dia seharusnya sudah diberi pelajaran sejak lama. Jangan khawatir, dengan kakak senior Li Jis, kakak senior Lin Bai, dan kakak senior Lan Yuxin, ketiga orang ini cukup untuk menghajar orang-orang Kunsu hingga jatuh. Sekelompok prajurit kampus selatan berkata dengan penuh semangat. Lin Bai, Chang Sun Yun, Meng Li, Wu Ming, dan Su Xiang semuanya berseru dengan seruan di wajah mereka. Bahkan orang bijak yang baru dipromosikan, Fang Yi dan Chen Qing menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka ketika mereka melihat Lin Bai dan Li Jis tiba. Lin Bai masuk ke arena kompetisi dan datang tepat di depan Lan Yuxin dan Li Jis. Aku ingat masih ada waktu setengah tahun sebelum kamu bisa meninggalkan tebing Siguo. Kenapa? Lan Yuxin menatap Lin Bai dengan kaget dan berkata. Wajah Lin Bai tanpa ekspresi dan dia tidak menjawab. Nona Lan Yuxin, karena Lin Bai sudah tiba, itu sudah tepat. Setelah kita berurusan dengan murid-murid Kunsu, saya akan pergi ke Akademi Selatan untuk memohon belas kasihan dan menghindarkan saudara muda Lin Bai dari hukuman. Untuk melakukannya sekarang. Mari kita berurusan dengan orang-orang dari Kunsu dulu, jika tidak, wajah Nanyuan hari ini mungkin sangat jelek. Li Jis berkata dengan dingin. Lan Yuxin menarik kembali pikirannya dan mengangguk dalam diam. Setelah kompetisi seni bela diri ini, saya ingin bertemu Master Lan Ling. Lin Bai berdiri di samping Lan Yuxin dan berkata dengan tegas. Sejak Lin Bai bertemu Mo Wensen, dia memiliki begitu banyak pertanyaan di benaknya sehingga dia ingin bertanya pada Lan Ling. Ini adalah alasan terbesar mengapa Lin Bai meninggalkan Sigoya. Lin Bai harus bertemu Lan Ling. Lan Yuxin terdiam saat mendengar kata-kata Lin Bai. Pada saat ini, Li Daoyuan mendongak dan berkata sambil tersenyum tipis, tidak ada gunanya siapapun datang hari ini. Semua murid di Akademi Selatan pasti akan dikalahkan di tanganku. Li Jis terkekeh, sepertinya saudara Li Daoyuan sangat memperhatikan kultivasinya. Saya sangat percaya diri. Itu benar, sekarang Lin Bai telah kembali. Di halaman selatan, satu-satunya putra semi suci yang belum mengambil tindakan adalah saya, Lin Bai, dan Lan Yuxin. Dan saya mengetahui bahwa di antara murid Kunsu yang datang ke Akademi Selatan kali ini, 3 yang terkuat adalah Anda, Li Daoyuan, dan saudara laki-laki dan perempuan Li Buzeng dan Li Buxian. Anda juga 3 orang, dan kita juga 3 orang. Kalau begitu mari kita putuskan hasilnya melalui 3 kompetisi ini. Li Jis berkata dengan tenang. Li Daoyuan tersenyum tipis. Li Buzeng berdiri saat ini dan berkata sambil tersenyum, Saudara Li Jis, saya ingin tahu bagaimana Nanyuan ingin bertarung. Li Jis terkekeh dan berkata, Saudara Li Buzeng, Li Daoyuan berpikir dia lebih baik daripada murid Akademi Selatan, jadi tidak apa-apa, kebetulan saya ingin bertengkar dengan saudara laki-laki Li Daoyuan. Adapun adikmu, karena dia seorang wanita, maka dia akan mari kita bertengkar dengan Nona Lan Yuxin. Sedangkan bagi Anda hanya dapat bertengkar beberapa kali dengan saudara muda Lin Bai. Bagaimana perasaan saudara Li Buzeng tentang pembagian seperti itu? Li Jis bertanya sambil tersenyum. Li Buzeng menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, kamu dan Li Daoyuan, Lin Bai dan aku tidak punya masalah, tapi adikku. Li Buxian berdiri saat ini, menjulurkan lidahnya sambil bercanda, dan berkata dengan canggung, saya tidak bisa mengalahkan Sister Lan Yuxin. Lan Yuxin terkekeh dan berkata, jika kamu bukan makhluk abadi, tidak masalah. Karena ini adalah kompetisi seni bela diri, aku tidak akan menyakitimu. Li Buzeng mengangguk dengan ringan dan berkata, kalau begitu ikuti aturannya. Apa yang dikatakan kakak senior Li Jis, kebetulan saya juga seorang kultivator pedang. Saya baru saja melihat niat pedang kakak senior Lin Bai begitu kuat, dan saya juga ingin mempelajarinya. Beberapa trik. Mereka yang memenangkan 2 dari 3 kompetisi harus dianggap sebagai yang terbaik. Pemenang debat ini. Jika kami, Kunsu, kalah, kami, Kunsu, akan mengikuti perjanjian kuno dan mengundang salah satu dari ketiganya kalian pergi ke Kunsu untuk berlatih selama setahun. Li Buzeng berkata sambil terkekeh. Oke, selamat bersenang-senang, ayo kita mulai. Li Jis tersenyum lembut, bergoyang, dan jatuh ke lapangan. Kemudian, Lan Yuxin juga masuk ke lapangan kompetisi. Lin Bai lalu pergi. Tapi saat Lin Bai keluar, Chang Sun Yun berkata, Lin Bai, kamu harus lebih berhati-hati. Ilmu pedang Li Buxian sangat kuat, dan niat pedangnya juga luar biasa. Dia telah melakukan 3 serangan sebelumnya. Dia memenangkan ketiganya. Permainan dan mengalahkan musuh dengan 1 pedang. Chang Sun Yun mengingatkan Lin Bai. Yijian,
Sepertinya dia benar-benar ahli ilmu pedang. Aku akan memperhatikannya. Lin Bai mengangguk sedikit dan berjalan ke tempat kompetisi. Segera, Lin Bai, Li Jis, dan Lan Yuxin berdiri berdampingan di arena seni bela diri. Di sisi Kunsu, Li Daoyuan, Li Buzeng, dan Li Buxian keluar dan berdiri di hadapan Lin Bai dan yang lainnya. 6 orang memasuki ruangan, dan semua prajurit yang hadir berseru. Ini pertarungan terkuat di Akademi Selatan. Si Jenius Kunsu versus Jenius Akademi Selatan. Pertempuran ini sangat bagus untuk disaksikan. Saudara Lin Bai, ayolah, kalahkan Li Buzeng. Saudara Li Jis, pukul dia. Kakak senior Lan Yuxin, ayolah. Satu demi satu, para prajurit dari kampus selatan mulai berteriak dengan liar. Li Daoyuan memandang Li Jis dengan dingin dan berkata kepada Li Buzeng, aku tahu kemampuan kalian berdua. Jangan menahan diri. Ingat apa yang dikatakan tetua keluarga kepada kami ketika kami datang ke lautan dewa dan iblis. Jangan mempermalukan Kunsu. Li Daoyuan berkata dengan dingin. Li Buzeng berkata sambil tersenyum, Li Daoyuan, jaga dirimu. Li Jis bukanlah karakter yang mudah untuk dihadapi. Tidak peduli betapa sulitnya dia menghadapinya, dia pasti akan dikalahkan hari ini. Mata Daoyuan menjadi dingin, dan tubuhnya dengan sekejap tubuhnya, dia mulai membunuh Li Jis. Li Jis menghentakkan kakinya sedikit, dan 3 naga dewa muncul di tubuhnya, dan kekuatan 9 transformasi naga ilahi dilepaskan sepenuhnya lagi. Sister Lan Yuxin, saya di sini, teriak Li Buxian sambil tersenyum. Haha, ayolah. Lan Yuxin menerima tantangan itu dengan mudah. Li Daoyuan versus Li Jis. Li Buxian mencintai Lan Yu. Mereka berempat berjuang keras untuk memisahkan satu sama lain. Melihat Li Daoyuan dan Li Buxian telah mengambil tindakan, Li Buzeng menarik napas dalam-dalam, memandang Lin Bai dengan serius, dan berkata sambil tersenyum, saudara senior Lin Bai, tolong. Tolong. Lin Bai mengangguk sedikit. Bab 2313 Ilmu Pedang Li Buzeng. Li Buzeng berkata sambil tersenyum, saya baru saja melihat ilmu pedang kakak senior Lin Bai sangat kuat. Saya kira dia juga seorang pendekar pedang. Kebetulan saya juga telah berlatih ilmu pedang selama beberapa tahun. Meskipun saya tidak mahir dalam hal itu, saya masih mengundang saudara Lin ke Yazeng hari ini. Lin Bai tertawa kecil. Berkata, saudara Li, sama-sama. Li Buzeng berkata sambil tersenyum, kalau begitu, mari kita mulai. Sambil berbicara dan bercanda, Li Buzeng mengeluarkan pedang dari tas penyimpanannya. Yun, di setiap gerakan, segala jenis kekuatan muncul. Ini jelas bukan pedang biasa. Lin Bai melihat pedang Li Buzeng, matanya menyusut, dan dia diam-diam mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanan. Begitu Li Buzeng melihatnya, dia merasakan kekuatan pedang yang menakutkan di tangan Lin Bai. Dia segera mengedipkan matanya dan berkata dengan dingin, saudara Lin, perhatikan. Saat dia berbicara, sosok Li Buzeng tiba-tiba menghilang di tengah-tengah udara. Saat dia menghilang, cahaya pedang yang kuat segera muncul di sekitar Lin Bai, menjebak Lin Bai seperti sangkar. Ini gerakan ini lagi. Seru Chang Sun Yun di mimbar, dia pernah bertarung dengan Li Buzeng sebelumnya dan dikalahkan oleh pedang Li Buzeng. Melihat Li Buzu mengambil tindakan, mata Lin Bai terkejut. Melihat cahaya pedang yang muncul di sekelilingnya, sedikit kengerian muncul di wajahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera mundur. Bunuh. Pada saat ini, suara menderu Li Buzeng datang dari udara. Saat Lin Bai mundur, ribuan lampu pedang membunuh Lin Bai seperti badai yang lewat. Ribuan lampu pedang, setiap cahaya pedang sangat kuat. Pedang terbang. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi, formasi Yu. Buka. Saat Lin Bai mundur, 2 pedang terbang keluar dari tubuhnya dan menebas ke depan dengan ganas, membunuh semua teknik pedang yang telah diserang Li Buzeng. Potong itu berkeping-keping. Tapi cahaya pedang Li Buzeng sangat aneh, dia benar-benar menemukan serangan udara di pedang terbang, 3 lampu pedang menerobos pedang terbang dan membunuh Lin Bai. Puff. Pedangnya jatuh, meninggalkan bekas pedang di wajah Lin Bai, melukai darah dan dagingnya. Pada saat ini, cahaya pedang menghilang dan Fei Jian kembali ke sisi Lin Bai. Sosok Li Buzeng juga muncul di depan Lin Bai. Pedang Li Buzeng terlalu kuat. Ya, Chang Sun Yun, Fang Yi, dan Chen Qing semuanya pernah dikalahkan oleh pedang ini sebelumnya. Awalnya saya mengira kakak senior Lin Bai dapat menembus pedang ini. Tetapi saya tidak melakukannya, aku tidak menyangka pendekar pedang sekuat kakak senior Lin Bai akan terluka oleh pedang Li Buzeng. Prajurit Nanyuan di sekitarnya berkata dengan terkejut. Li Daoyuan, yang bertarung dengan Li Jis di samping, tersenyum dingin, Li Jis, sepertinya kamu memiliki opini yang tinggi tentang kultivator pedang di Akademi Selatanmu. Kamu juga memiliki opini yang rendah tentang Li Buzeng. Don, jangan lihat dia tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Kultivator pedang nomor 1 di Kunsu hari ini. Serangan pedang tadi, teknik pedang Fan Long, sudah cukup untuk mengalahkan kultivator pedang di Akademi Selatanmu. Melihat pipi Lin Bai disakiti oleh Li Buzeng, Li Daoyuan langsung tertawa.
Namun Li Jis tidak terlalu khawatir dan tersenyum tipis, aku lebih tahu dari kalian semua seberapa besar kekuatan yang dimiliki Lin Bai. Lihat saja. Begitu Lin Bai ingin mengambil tindakan, Li Buzeng bahkan tidak akan bisa melawan. Kembali. Li Daoyuan berkata sambil tersenyum. Kalian para murid dari kampus selatan benar-benar cerewet. Di sisi lain, Li Buxian menoleh ke belakang dan berkata dengan heran, Saudari Lan Yuxin, apakah Lin Bai tunanganmu? Lan Yuxin mengangguk sedikit. Li Buxian berkata tidak senang, kakak benar-benar pelit. Dia tahu dengan jelas bahwa dia adalah tunangan saudari Lan Yuxin, tetapi dia masih menggunakan teknik pedang Fan Chong begitu dia muncul. Jika ini menyakiti Lin Bai, saudari Lan Yuxin tidak dibiarkan menangis. Mati. Lan Yuxin terkekeh dan berkata, gadis kecil, jangan khawatir tentang Lin Bai. Khawatirkan saja tentang saudaramu. Li Buxian tertegun dan menatap Lan Yuxin dengan heran. Lan Yuxin melihat kembali bekas pedang di wajah Lin Bai, dan terkekeh, Lin Bai, dia bukanlah orang yang tidak melawan ketika dia dipukuli. Li Buzeng muncul di depan Lin Bai setelah melakukan serangkaian fan keterampilan pedang Chong. Tersenyum canggung dan berkata, maaf, saudara Lin, saya melakukan kesalahan, apakah kamu baik-baik saja? Lin Bai mengulurkan tangan dan menyentuh bekas pedang di wajahnya, dan terkekeh, saudara Li baru saja memberitahuku bahwa kamu telah berlatih sesuka hati butuh beberapa tahun ilmu pedang, tetapi sekarang tampaknya saudara Li benar-benar berbakat. Pelatihan ilmu pedang biasa selama beberapa tahun ini sebanding dengan ilmu pedang yang dicapai oleh beberapa prajurit di Akademi Dongzu yang telah berlatih seumur hidup. Kata Lin Bai sambil terkekeh. Li Buzeng tersenyum dan berkata, saya malu, saya membuat saudara Lin tertawa. Lin Bai berkata, teknik pedang yang baru saja Anda lakukan, jika tebakan saya benar, pasti sudah dipraktikkan belum lama ini, dan itu belum tercapai. Tingkat tertentu belum. Kalau tidak, pedang tadi sudah cukup untuk mengalahkanku. Li Buzeng berkata, memang, teknik pedang ini disebut teknik pedang Fanlong. Itu diciptakan oleh ayahku dan hanya diberikan kepadaku untuk berlatih 3 bulan yang lalu. Jadi saya belum mengendalikan tingkat panas tertentu. Lin Bai mengangguk sedikit. Teknik pedang Fanlong yang digunakan Li Buzeng barusan sangatlah ajaib, cahaya pedangnya sangat ganas dan licik, dia benar-benar mampu menemukan serangan udara dari formasi pedang Tai Chi Liang Yi Feijian dan memberikan pedang kepada Lin Bai. Ilmu pedang semacam ini telah melampaui ilmu pedang Lin Bai. Kalau begitu, saya juga punya teknik pedang di sini, dan saya ingin meminta nasihat saudara Li. Konsep artistik tentang pembunuhan. Konsep artistik tentang hujan lebat. Konsep artistik aurora. 3 pemikiran dalam satu. Su Xian. Lin Bai tiba-tiba melangkah maju dalam satu langkah. Ketika dia keluar, 3 tingkat konsepsi artistik tiba-tiba mengembun menjadi kekuatan mengerikan di tubuhnya, dan dia dengan ganas membunuh Li Buzeng. Ketika Li Buzeng melihat serangan pedang Lin Bai, matanya bersinar, dan wajahnya menunjukkan kengerian yang luar biasa. Dia buru-buru menggunakan teknik pedang Fanlong, dan cahaya pedang berubah menjadi perisai di depannya. Lin Bai menebas dengan pedangnya, menghancurkan cahaya pedang Li Buzeng, dan pedang ini bahkan mengenai dada Li Buzeng. Li Buzeng terbang di tempat dan mendarat dalam keadaan tercela 100 meter jauhnya, muntah darah dan tampak pucat. Ilmu pedang yang sangat kuat. Setelah Li Buzeng bangkit dari tanah, ada sedikit kengerian di matanya, bagaimana dia melakukannya, mengintegrasikan 3 konsepsi artistik yang sangat berbeda menjadi satu dalam sekejap. Li Buzeng merasa ngeri pada saat itu, Lin Bai bergegas membawa pedang dan berkata dengan dingin, Saudara Li, ini waktunya menentukan pemenang. Lin Bai bergerak, dan 2 pedang terbang ditembakkan satu demi satu. Feijian di depan, Lin Bai di belakang. Dengan gerakan mematikan seperti itu, hampir tidak ada seorang pun di Akademi Dongzu yang bisa memblokir pedang Lin Bai, bahkan Li Jis. Li Buzeng bereaksi dengan cepat, ketika dia melihat 2 pedang terbang mendekat, dia melompat, niat pedangnya melonjak ke langit, dan keterampilan pedangnya seperti naga. Pedang hijau setinggi 3 kaki. Li Buzeng menurunkan pedangnya, dan bilah pedang itu membelah Xuan Huang. Energi pedang menyebar ribuan mil, dan langsung menebas 2 pedang terbang Lin Bai. Kemudian energi pedang ini mengenai Lin Bai di depannya. Tapi diblokir oleh Lin Bai. Teknik pedang pembunuh naga. Lin Bai berkata dengan ngeri. Lan Yuxin terlihat tenang saat melihat skill pedang yang ditampilkan oleh Li Buzeng. Tapi Li Buxian tersenyum dan berkata, Saudari Lan Yuxin, saudara harus serius. Bab 2314 Dewa Terkejut dan Buddha Marah. 3 kaki bagian depan hijau. Li Buzeng menghadapi serangan tiba-tiba dari 2 pedang terbang Lin Bai. Dia segera tampak kaget dan melompat. Energi pedang yang menembus langit dan bumi merobek langit dan jatuh, menjatuhkan keduanya terbang pedang secara langsung. Zan terbang keluar dan pada saat yang sama memaksa Lin Bai mundur 100 meter. Teknik pedang pembunuh naga. Lin Bai memandang Li Buzeng dengan ketakutan di matanya. Li Buzeng mendarat dengan mantap di udara, memegang pedang tajam di tangannya,
niat pedangnya melonjak ke langit, matanya tajam, seolah-olah dia adalah seorang pendekar pedang yang baru saja membunuh naga dewa, menjulang tinggi. Saudara Lin, meskipun saya sudah lama tidak berlatih teknik pedang Fancong ayah saya, teknik pedang yang saya lakukan sekarang telah dipraktekkan seumur hidup. Ini adalah teknik pedang paling murni yang pernah saya kuasai. Bagaimana jika Saudara Lin dikalahkan oleh rangkaian ilmu pedang ini? Saudara Lin, tidak perlu berkecil hati, karena rangkaian ilmu pedang ini berasal dari tangan pendekar pedang yang tak tertandingi. Wajar jika Anda kalah. Li Bu. Zheng Xuang matanya dingin, dan pedang terbang ke arahnya, energi pedang menyebar ke seluruh dunia. Ternyata itu adalah teknik pedang pembunuh naga. Mata Lin Bai terkejut, sepertinya Sun Zizang dan Su Yanhua benar. Memang ada ribuan hubungan antara ayahku dan Kunsu. Kunsu, kamu harus pergi. Lin Bai memperhatikan Li Buzeng bergegas, mengambil satu langkah ke depan, dan niat pedangnya melonjak ke langit. 3 kaki bagian depan hijau. Li Buzeng meraung dalam hatinya. 3 kaki bagian depan hijau. Mata Lin Bai bersinar, dan pedang terbang keluar. Teknik pedang yang sama, jalur pedang yang sama, niat pedang yang sama, metode mental yang sama, energi pedang yang sama. Kedua, energi pedang itu bertabrakan dengan sengit di udara. Gemuruh. Suara keras yang memekakkan telinga menyebar, dan Lin Bai serta Li Buzeng sama-sama terguncang. Ya Tuhan, mengapa aku merasa ilmu pedang kakak senior Lin Bai dan ilmu pedang yang dilakukan oleh Li Buzeng sama persis? Ya, ilmu pedang yang sama, niat pedang yang sama, pikiran yang sama, energi pedang yang sama. Kakak senior Lin Bai sebenarnya telah berlatih ilmu pedang Kunsu. Mungkinkah kakak senior Lin Bai berasal dari Kunsu? Banyak prajurit Akademi Selatan melihat bahwa ilmu pedang Lin Bai persis sama dengan Li Buzeng. Semuanya sangat luar biasa terkejut. Ini, Li Buxian sangat ketakutan hingga wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, bagaimana dia bisa mengetahui teknik pedang pembunuh naga. Mata Lan Yuxin berkilat, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Li Buzeng mundur 100 meter, menatap Lin Bai dengan heran, dan berkata, bagaimana kamu bisa? Lin Bai tersenyum tipis. Pada saat ini, Li Buzeng menggerakkan pedangnya dan bergegas ke sini. Mengendarai angin dengan satu pedang. Wajah Li Buzeng tanpa ekspresi, dan pedangnya sangat mendominasi. Mengendarai angin dengan satu pedang. Lin Bai juga menggunakan satu pedang. Li Buzeng merasa ngeri. Kemudian, setelah kedua pedang itu bertabrakan, mereka mulai menggunakan skill pedangnya lagi. Naga yang tersembunyi ada di dalam jurang. Naga yang tersembunyi ada di dalam jurang. Li Buzeng dan Lin Bai meraung satu demi satu, dan jurus ketiga teknik pedang pembunuh naga diluncurkan pada saat yang bersamaan. Gemuruh. Di arena kompetisi, ada aura pedang, dan niat pedang melonjak ke langit. Setelah gerakan ketiga, Li Buzeng mundur 100 meter dan menatap Lin Bai dengan heran. Namun, dia tidak menyerang lagi, tetapi menatap Lin Bai dengan aneh. Mengapa kamu tidak terus mengambil tindakan? Karena kamu tidak ingin mengambil tindakan, biarkan aku yang melakukannya. Teknik pedang pembunuh naga, bentuk kelima, di atas sungai. Lin Bai menyerang dengan ganas dengan pedangnya, dan energi pedangnya seperti kekuatan langit dan bumi, membuka dunia misterius. Huang, hancurkan sungai Nuh. Seberangi sungai. Mata Li Buzeng langsung bersinar, dan teknik pedang yang sama digunakan dari tangannya, dan dia menyerang Lin Bai. Kedua pedang itu bertabrakan lagi, dan suara keras yang mengguncang bumi menyebar. Dari mana kamu diam-diam belajar ilmu pedang? Wajah Li Buzeng menjadi dingin saat ini, dia membuang tatapan riangnya, dan menatap Lin Bai dengan dingin dan bertanya. Belajar secara diam-diam. Ini awalnya ilmu pedangku. Kenapa kamu bilang kamu mempelajarinya secara diam-diam? Lin Bai berkata sambil tersenyum. Milikmu. Li Buzeng tertegun. Dia segera melihat kembali ke Lan Yuxin dan berkata dengan dingin, Yuxin, sepertinya setelah diskusi ini, aku perlu mengunjungi Tuan Lan Ling. Lan Ling. Ketika Yuxin mendengar ini, dia tersenyum tipis, ayahku sangat sibuk akhir-akhir ini, dan tiba-tiba semakin banyak tamu yang datang. Pada saat ini, tidak sulit bagi Li Buzeng untuk berpikir bahwa orang dengan keterampilan pedang pembunuh naga, kecuali yang dari Kunsu, selain itu, hanya ada Master Lan Ling dari Akademi Dongzu dan beberapa lainnya. Namun keberadaan orang lain kini tidak pasti, dan tidak ada yang mengetahui keberadaan mereka. Jadi teknik pedang pembunuh naga yang dipraktikkan Lin Bai secara alami seharusnya berasal dari tangan Lan Ling. Bahkan jika kamu adalah tunangan Lan Yuxin, tapi Tuan Lan Ling seharusnya tidak memberimu seperangkat ilmu pedang ini untuk dilatih. Li Buzeng memandang Lin Bai dengan mata dingin, dan niat pedang di tubuhnya mulai bekerja. Teknik pedang pembunuh naga, bentuk keenam, jatuh ke laut. Mata Li Buzeng berkilat, dan teknik pedangnya melonjak dengan liar. Pada saat ini, kekuatan sebesar laut melonjak, mengelilingi Lin Bai. Saat pedang itu jatuh, seperti pedang surgawi, ia menghempaskan laut dan menghancurkan segalanya. Mata Lin Bai bersinar dan dia dengan cepat mundur. Langkah ketujuh, kejutan abadi.
Jurus keenam dari teknik pedang pembunuh naga baru saja dilepaskan, namun kekuatan pedangnya belum hilang. Pada saat ini, Li Buzeng telah menggunakan jurus ketujuh. Lin Bai sudah lama tidak berlatih teknik pedang pembunuh naga, jadi dia hanya berlatih bentuk kelima saat ini. Adapun Li Buzeng, ilmu pedang yang ia latih sejak kecil adalah teknik pedang pembunuh naga. Ia telah menguasai sepenuhnya 9 gaya teknik pedang pembunuh naga. Dewa tingkat ketujuh tercengang. Lin Bai menjadi pucat dan mengeluarkan seteguk darah. Dia hampir terluka parah oleh pedang ini. Postur ke-8, Murka Buddha. Li Buzeng sangat marah. Saat ini, dia menggunakan teknik pedang pembunuh naga untuk mengalahkan Lin Bai. Ribuan lampu pedang diubah, dan Dewa dan Buddha tampaknya terkondensasi di belakang Li Buzeng. Dewa dan Buddha marah, dan dunia terkejut. Sepertinya aku benar-benar perlu meluangkan waktu untuk berlatih teknik pedang pembunuh naga. Lin Bai bangkit dari tanah dan memandang Li Buzeng yang sedang melakukan bentuk ke-8 dari kemarahan Buddha. Senyuman muncul di bibirnya. Jika tidak, akan ada seseorang yang bisa berlatih ilmu pedang lebih baik daripada anakku, ayahku. Jika ayah mengetahui hal ini di masa depan, dia akan tertawa sampai mati. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum pahit. Tetapi saat ini, aku harus berurusan dengan orang ini dulu. Pedang terbang. Mata Lin Bai berkedip, dua pedang terbang melesat ke arahnya, dan formasi pedang Tai Chi Liang Yi tiba-tiba terbuka. Aoki Divine Thunder, aliran. Guntur mengembun dari tubuh Lin Bai lagi, menghadap perisai guntur, mengembun di depannya. Konsepsi artistik tentang pembunuhan, konsepsi artistik aurora, konsepsi artistik tentang hujan lebat, konsepsi artistik tentang bumi, konsepsi artistik tentang amukan api, konsepsi artistik tentang air yang menetes. 6 wasiat disatukan menjadi satu. Zuxian. Kekuatan konsepsi artistik tingkat ke-6 meledak dari tubuh Lin Bai tanpa meninggalkan ruangan apapun, dan bergabung menjadi satu. Pedang iblis Lin Bai memadatkan kekuatan yang kuat. Pedang ini harus menentukan hasilnya. Mata Lin Bai berbinar. Ya, ini memang waktunya untuk memutuskan hasilnya. Li Buzeng tampak garang, dan Buddha menyerang dengan pedangnya dengan marah, tiba-tiba menebasnya. Bab 2315 Aku akan berjalan sesuai keinginanku. Lin Bai dan Li Buzeng keduanya bergegas keluar, dan pedang mereka saling beradu sengit di udara. Gemuruh. Terdengar suara tanah bergetar, dan badai kekuatan yang mengejutkan menyebar ke seluruh bidang kompetisi. Semua orang berseru dan menatap tercengang melihat konfrontasi antara Li Buzeng dan Lin Bai. Setelah gempa bumi dahsyat dan gunung berguncang, Lin Bai dan Li Buzeng saling berhadapan dalam asap dan debu. Siapa yang menang? Apakah kakak senior Lin Bai menang? Atau apakah Li Buzeng yang menang? Semua orang memandang Lin Bai dan Li Buzeng dengan kaget. Saat ini, Li Buzeng dalam keadaan berantakan, darah mengalir keluar dan nafasnya lemah. Jelas sekali, Li Buzeng juga membayar mahal untuk pedang kemarahan Buddha tadi. Hal yang sama juga terjadi pada Lin Bai, yang memiliki lebih dari selusin bekas pedang menakutkan di tubuhnya, yang semuanya baru saja ditinggalkan oleh pedang Li Buzeng. Keduanya terluka parah, tapi tak satu pun terjatuh. Apakah kamu masih bertarung? Li Buzeng menatap Lin Bai dengan mata dingin dan bertanya. Jika kamu ingin bertarung, teruslah bertarung. Lin Bai melihat luka di tubuhnya dan berkata dengan dingin. Mata Li Buzeng berbinar, dia melihat rasa malunya sendiri, dan tersenyum pahit, mengapa repot-repot. Ini hanya kompetisi seni bela diri, mengapa harus seperti perseteruan hidup dan mati? Saudara Lin, kali ini kamu dan aku sedang berdebat. Dao, pada titik ini, menurutku itu sudah cukup. Kamu dan aku telah memperoleh banyak hal dari pertempuran ini. Bahkan jika kita terus bertarung, kamu tidak bisa mengalahkanku, dan aku tidak bisa mengalahkanmu, dan hasil akhirnya sama. Kedua belah pihak menderita. Saya rasa tidak perlu bertengkar lagi. Mari kita selesaikan, kata Li Buzeng dengan tenang. Oke, anggap saja ini seri. Lin Bai menyingkirkan pedang iblis itu dan berhenti mengambil tindakan. Jika Lin Bai terus melawan Li Buzeng, bukan tidak mungkin bisa menang, lagi pula Lin Bai masih punya kartu as di tangan. Tapi ini tidak masuk akal lagi. Lin Bai tidak perlu bertarung sampai mati dengan Li Bu. Bagaimanapun, hubungan antara Lin Bai dan Kun Su sekarang rapuh. Li Buzeng meletakkan pedangnya, memandang Lin Bai dengan dingin, dan berkata, meskipun ronde ini berakhir seri, saya tetap tidak setuju Guru Lan Ling memberi Anda seperangkat ilmu pedang untuk dilatih. Tapi Lin Bai, kamu memang memiliki bakat luar biasa dalam ilmu pedang. Karena rangkaian ilmu pedang ini telah jatuh ke tanganmu, aku harap kamu tidak menghinanya. Setelah Li Buzeng selesai berbicara, dia kembali ke mimbar dan menyilangkan kaki. Duduk dan biarkan penyembuhan dimulai. Lin Bai tersenyum sedikit, dan juga pergi ke tribun, tidak lagi mengambil tindakan, diam-diam menyembuhkan lukanya. Dasi. Li Buzeng sebenarnya seri dengan kakak senior Lin Bai. Oke, jika pertarungan berlanjut, tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun satu sama lain. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita. Li Buzeng pasti akan memiliki orang lain.
Kartu asnya, semangat bela dirinya belum digunakan, dan hal yang sama berlaku untuk kakak senior Lin Bai. Dia pasti masih memiliki kartu asnya. Tapi apa gunanya terus bertarung seperti ini? Ini awalnya adalah kontes seni bela diri, dan tidak mungkin untuk menang. Dalam hal persaingan antar pahlawan, kakak senior Lin Bai dan Li Buzeng seri. Selanjutnya, kita harus menyaksikan pertarungan antara kakak senior Lan Yuxin dan kakak senior Li Jis. Pada saat ini, semua prajurit di Akademi Selatan memandang Lan Yuxin dan Li Jis. Dia benar-benar meminta saudara laki-laki saya untuk mengambil inisiatif menuntut perdamaian. Li Buxian memandang Li Buzeng dengan heran, ya Tuhan, meskipun saudara laki-laki saya terlihat riang, keinginannya untuk menang sangat kuat. Dia benar-benar mengambil alih inisiatif untuk mencari perdamaian. Li Buxian berkata dengan heran. Lan Yuxin tersenyum dan berkata, Saudari Buxian, karena Lin Bai dan kakakmu telah memutuskan pemenangnya, inilah saatnya kita mengakhirinya. Mendengar ini, Li Buxian menoleh ke belakang dengan terkejut dan buru-buru mengepalkan tangannya. Bao Jian melihat ke arah Lan Yuxin dengan ngeri dan berkata, Saudari Lan Yuxin, jangan datang, saya sangat kuat, saya sangat kuat. Jangan datang. Saya juga bisa menggunakan teknik pedang panjang kipas. Aku juga bisa membunuh ilmu pedang naga. Aku luar biasa. Li Buxian tampak seperti burung puyuh yang ketakutan, menatap Lan Yuxin dengan mata terbelalak, hampir menangis karena Lan Yuxin. Lan Yuxin tersenyum tipis, dan matanya bersinar dengan warna biru sedingin es. Teknik rahasia menyegel surga. Menyegel. Mata biru dingin Lan Yuxin bersinar, dan waktu serta ruang di sekitar Li Buxian langsung memadat. Pada saat ruang dan waktu memadat, Li Buxian berteriak kaget, jangan berhenti, saya akui, saudari Lan Yuxin, saya mengaku. Lan Yuxin kaget, buru-buru menerima metode rahasianya. Li Buxian memandang Lan Yuxin dengan marah dan berkata, saudari Lan Yuxin sedang menindas, dan dia bahkan menggunakan metode rahasia menyegel langit padaku. Aku tidak menyukaimu lagi. Li Buxian marah, dia melemparkan pedangnya ke tanah dan menatap Lan Yuxin dengan marah. Karena kamu sudah menyerah, kembalilah ke kakakmu. Setelah kompetisi hari ini, adikku akan mengajakmu makan makanan enak, kata Lan Yuxin sambil tersenyum. Ketika dia mendengar ada sesuatu yang enak, Li Buxian bertanya dengan heran, apa yang enak? Yang kamu ajak aku makan kemarin adalah sup giok putih giok mutiara. Lan Yuxin tersenyum dan berkata, lebih baik dari itu. Enak sekali. Oke, sudah beres. Li Buxian memandang Lan Yuxin sambil tersenyum dan berkata. Lan Yuxin sedikit mengangguk. Segera, Li Buxian dengan senang hati kembali ke Li Buzeng. Li Buzeng memandang Li Buxian dengan marah dan berkata, jika kamu kembali ke Kunsu dan memberitahu ayah bahwa kamu takut menangis oleh semangat bela diri Lan Yuxin, ayah akan sangat marah. Berurusan dengan Tuan Lan Ling. Li Buxian mengerutkan bibirnya dan berkata, ayah hanyalah pembicara yang keras. Dia tahu dengan jelas bahwa dia bukan tandingan Paman Lan Ling, tetapi dia masih bersikeras untuk membual di depan kami, mengatakan betapa kuatnya dia dulu, dan betapa kuatnya dia dalam mengalahkan Lan Ling. Paman Ling bahkan tidak berani menggunakan ilmu bela diri. Cek, kalau Paman Lan Ling menggunakan ilmu bela diri, bagaimana ayah bisa menjadi lawannya? Li Buxian berkata sambil tersenyum. Li Buzeng terbatuk sedikit dan berkata, apa yang kamu katakan? Tidak apa-apa selama kita mengetahuinya. Jangan beritahu ayah, jika tidak, pantatmu akan mekar lagi. Li Buxian sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia buru-buru menyentuh pantatnya, duduk di sebelah Li Buzeng. Li Buxian menyerah. Itu benar, seni bela diri klan Lan memang terlalu menggertak. Menyegel ruang dan waktu, kekuatan semacam ini terlalu aneh dan tidak dapat diprediksi. Mengikuti kata-kata Li Buxian setelah mengakui kekalahan, Lan Yuxin kembali ke tribun, duduk di samping Lin Bai, dan diam-diam menyaksikan kompetisi Li Jis. Lin Bai terdiam beberapa saat dan berkata kepada Lan Yuxin, aku. Lan Yuxin berkata, aku tahu kamu punya banyak pertanyaan, tapi aku tidak akan memberitahumu. Oke. Lin Bai mengangguk sedikit. Maaf, Lin Bai, kata Lan Yuxin dengan perasaan bersalah. Lin Bai tersenyum, tidak masalah, aku akan mencari tahu sendiri. Saat aku keluar dari tebing Siguo, aku membuat keputusan. Aku akan berjalan sesuai keinginanku. Entah itu hidup atau mati, mereka adalah semua pilihan. Lin Bai berkata dengan tegas. Bab 2316 diskusi selesai. Lin Bai dan Li Buzeng berakhir seri. Setelah Li Buxian melihat Lan Yuxin menggunakan roh bela diri, dia langsung menyerah, dia tahu bahwa dia bukan tandingan roh bela diri ruang dan waktu. Kini hasil perdebatan di Akademi Selatan adalah satu kemenangan dan satu hasil imbang. Selanjutnya kita harus menyaksikan persaingan Li Jis. Jika Li Jis kalah, maka diskusi tahun ini antara Nanyuan dan Kunsu akan berakhir seri. Jika Li Jis menang, maka diskusi antara Nanyuan dan Kunsu akan seri, rumah sakit menang.
Lin Bai dan Lan Yuxin duduk bersama, keduanya tidak berkata apa-apa, menyaksikan pertarungan sengit antara Li Jis dan Li Daoyuan. Kedua pria itu bertarung sengit selama 3.000 gerakan selama lebih dari 1 jam, dan keduanya terluka. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Li Jis bermandikan cahaya keemasan, seperti dewa. Sekarang roh bela diri muncul di atas kepalanya, dan naga dewa di belakangnya berkumpul dengan taring dan cakar. Teknik rahasia jiwa bela diri. Pedang suci naga putih. 3 segel naga. Li Jis sekali lagi menggunakan serangan terkuatnya untuk membunuh Li Daoyuan. Ketika Lin Bai melihat adegan ini, dia sangat familiar dengannya. Ketika dia pergi ke Pulau Wansing untuk bertarung dengan Li Jis, ini juga merupakan jurus membunuh terkuat Li Jis. Kekuatannya tentu saja luar biasa. Li Daoyuan tersenyum dingin, dan lampu hijau muncul di sekujur tubuhnya. Sebuah pukulan menghantam Li Jis seolah mengguncang kehampaan. Namun di bawah kekuatan kuat Li Jis, serangan Li Daoyuan hancur. 3 segel naga dan pedang suci naga putih, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, bergegas maju, menjatuhkan Li Daoyuan dan menjatuhkannya. Di tanah, nafasnya adalah lemah. Aku menang. Li Jis memandangi tubuh Li Daoyuan yang malu dan berkata dengan dingin. Li Daoyuan terbaring di tanah, sekarat. Dia memandang Li Jis dan mengertakkan gigi dan berkata, Taoisme yang saya latih belum mencapai tahap kesuksesan besar. Hari ini saya gagal. Saya pasti akan datang ke kampus selatan lagi di masa depan untuk menghindari rasa malu hari ini. Li Jis berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, kami menunggumu kapan saja. Li Daoyuan dibantu untuk menyembuhkan luka-lukanya oleh murid-murid keluarga Li di Kunsu. Li Jis kembali ke Lin Bai dan Lan Yuxin. Lan Yuxin terkekeh dan berkata, selamat. Li Jis berkata sambil tersenyum, sungguh beruntung bisa memenuhi takdirku, tapi Li Daoyuan terlalu kejam dan kekuatannya tidak sebaik Li Buzeng. Lin Bai berkata, Li Daoyuan sangat bagus. Kuat, keterampilan yang dia kembangkan sangat luar biasa dan tidak ada jejaknya. Jika tidak, Anda tidak akan bertarung dengannya ribuan kali untuk akhirnya memutuskan hasilnya. Li Jis berkata dalam-dalam, itu benar. Kunsu para murid yang keluar memang luar biasa. Tapi sekarang Lin Bai seri, tapi Lan Yuxin dan saya sama-sama menang. Menurut aturan, mereka harus mengundang kami berlatih di Kunsu. Li Jis memandang Li Buzeng. Pada saat ini, Li Buzeng berdiri dan berkata, karena Li Daoyuan dikalahkan oleh Li Jis, menurut aturan masa lalu, keluarga Kunsu Li kami akan mengundang orang paling terkemuka di antara penganut Tao yang berpartisipasi dalam diskusi hari ini untuk pergi ke Kunsu untuk berlatih selama setahun. Menurut pendapat saya, di antara para pejuang yang berbicara tentang Tao akhir-akhir ini, kalian bertiga adalah yang paling memenuhi syarat. Sayangnya, hanya ada satu kuota. Saya ingin tahu siapa di antara kalian bertiga yang akan pergi. Li Buzeng memandang Lin Bai. Li Jis, Lan Yuxin bertanya. Lan Yuxin berbicara lebih dulu, saya sudah pernah ke Kunsu, jadi saya tidak akan pergi. Siapa di antara kalian berdua yang boleh pergi? Lin Bai terdiam. Meskipun dia ingin pergi ke Kunsu, tentu saja tidak mungkin dia melakukannya. Jadi sekarang, demi Li Jis, biarkan Li Jis melepaskan kualifikasinya. Li Jis berkata sambil tersenyum, karena Nona Lan Yuxin tidak mau pergi ke Kunsu, maka hanya aku dan Lin Bai. Lin Bai, hanya ada satu kuota untuk pergi ke Kunsu, demi keadilan. Bagaimana kalau kita berkumpul? Mari kita berjudi. Li Jis berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai berkata, saya ingin mendengar detailnya. Li Jis berkata, ada banyak keluhan antara Anda dan saya. Saya telah mengambil tindakan terhadap Anda, dan Anda juga telah merampok harta saya dan menghancurkan pulau 10.000 bintang saya. Ada banyak keluhan dan keluhan antara kamu dan aku. Cepat atau lambat akan ada pertempuran antara kamu dan aku. Kamu seharusnya mengetahui hal ini dengan baik. Lin Bai mengangguk sedikit. Li Jis berkata, kalau begitu, mari kita buat janji untuk bertempur. Dalam setengah tahun, ini akan menjadi pertempuran putra suci. Saya pernah berjanji kepada ayah saya dan sesepuh Nanyang bahwa saya pasti akan melakukannya. Menjadi anggota sekolah Dongzu. Putra suci istana. Jadi, dalam perang putra suci setengah tahun dari sekarang, saya pasti akan menjadi yang terbaik di antara semua pahlawan. Dan Anda juga akan berpartisipasi dalam perang suci perang anak, kan? Kalau begitu, kamu dan aku akan menjadi yang terbaik dalam perang putra suci. Dalam sebuah pertempuran, pemenangnya akan mendapatkan posisi putra suci, dan dia juga akan memiliki kualifikasi untuk pergi ke Kunsu. Dan, dalam pertempuran putra suci, tidak peduli apakah kamu atau aku menang atau kalah, dendam di antara kita akan dihilangkan. Bagaimana? Li Jis bertanya dengan tegas. Dalam setengah tahun, pertempuran putra suci. Mata Lin Bai berbinar, oke, seperti yang Anda katakan, kita akan mengadakan pertarungan dalam pertempuran putra suci. Li Jis mendengar janji Lin Bai dan tersenyum bahagia, oke. Kalau begitu itu kesepakatan. Li Buzeng berkata sambil tersenyum saat ini, kalian berdua adalah jenius luar biasa di Akademi Dongzu.
Karena kita telah bertaruh pada pertempuran Putra Suci, pertempuran ini pasti akan membuat Dongsu terkejut. Jika saya cukup beruntung dalam setengah tahun, saya akan datang ke Akademi Dongsu untuk menonton pertempuran. Ini adalah tanda Kunsu. Siapapun yang menang di antara keduanya akan datang ke Kunsu dengan membawa tanda itu. Token itu. Di atas, ada rute untuk mengunjungi Kunsu. Karena kalian berdua telah bertaruh, tentu saja kalian tidak dapat memberikan token ini kepada kalian. Saya akan pergi menemui Tuan Lanling nanti, dan saya akan memberikan token itu kepada Anda. Biarkan saja kepada Tuan Lanling. Saya percaya bahwa dengan prestise Tuan Lanling di atas Dongsu, dia tidak akan memihak siapapun di antara Anda. Setelah Anda memutuskan pemenangnya, Tuan Lanling dengan sendirinya akan memberi Anda tanda itu. Bagaimana menurut Anda? Li Buzeng mengeluarkan token dari tas penyimpanannya dan berkata sambil tersenyum. Baik, Lin Bai dan Li Jis keduanya mengangguk sedikit. Li Buzeng berkata, sekarang setelah diskusi selesai, Yusin, bisakah Anda memimpin jalannya? Saya ingin mengunjungi Tuan Lanling. Lan Yusin mengangguk sedikit dan membawa Li Buzeng ke klan Lan. Para murid keluarga Li kembali ke Gunung Abadi Kunsu mereka untuk beristirahat. Lin Bai dan Li Jis juga kembali ke kediaman mereka. Di dalam klan Lan, Lan Yuxin dan Li Buzeng datang ke danau. Li Buzeng berjalan mendekat dan segera mengepalkan tinjunya dan berkata, keponakanku Li Buzeng, aku telah bertemu Paman Lan. Lan Ling tersenyum tipis, tempatku sangat ramai akhir-akhir ini. Bahkan kamu ada di sini. Lan Yuxin berkata dengan hormat duduk di sebelah Lan Ling, dia tidak berkata apa-apa. Li Buzeng berkata terus terang, Paman Lan, aku datang menemuimu kali ini karena aku ingin menanyakan satu hal. Mengapa kamu memberikan teknik pedang pembunuh naga kepada Lin Bai untuk dilatih? Apakah hanya karena dia adalah tunangan Lan Yuxin? Lan Ling terkekeh dan berkata, apa? Apakah menurutmu dia tidak memenuhi syarat untuk berlatih? Li Buzeng berkata dengan dingin, dan kata-katanya menjadi lebih tajam, tentu saja dia tidak memenuhi syarat. Lan Ling sedikit marah dan menatap Li Buzeng berkata, lalu siapa yang memenuhi syarat? Kamu. Li Buzeng, apakah kamu memenuhi syarat? Saya. Li Buzeng menatap Lan Ling dan terdiam sejenak. Lan Ling menatap Li Buzeng dan berkata dengan dingin, setiap orang di dunia ini memenuhi syarat untuk berlatih teknik pedang pembunuh naga, tapi keturunan Li Zengyi tidak memenuhi syarat. Anda, Li Buzeng, adalah orang yang paling tidak memenuhi syarat untuk berlatih teknik pedang pembunuh naga. Teknik pedang pembunuh naga. Li Buzeng, bukankah ayahmu memberitahumu? Bagaimana dia bisa menjadi penguasa Kunsu? Bagaimana dia mendapatkan kemuliaan dan status yang dimilikinya saat ini? Dia adalah pengkhianat. Dia mengkhianati Kunsu. Dia mengkhianati saudara Lin Duo. Seperti Mo Wensen dan Long Ling Qiao, dia mengkhianati saudara-saudaranya yang pernah bersaudara dengannya di masa lalu. Dia menggunakan kehidupan saudara-saudara ini untuk mendapatkan keuntungannya kemuliaan hari ini. Dan posisi penguasa Kunsu. Lan Ling memandang Li Buzeng dengan dingin dan berkata, Bab 2317 Reuni. Kata-kata Lan Ling seperti pisau, dan setiap kata menusuk ke dalam hati Li Buzeng. Ekspresi Li Buzeng rumit dan penuh kesakitan. Setelah beberapa saat, dia berkata, Paman Lan, saya tidak tahu apa yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu, tapi saya yakin ayah saya tidak akan mengkhianati saudaranya. Dia melakukan dikhianati, saya juga percaya bahwa ayah saya punya alasannya sendiri. Lan Ling menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Li Buzeng, saya tidak ingin melibatkan Anda dalam keluhan generasi sebelumnya. Anda adalah anak yang baik, terutama dalam kultivasi. Dia juga memiliki bakat luar biasa. Mohon mencari kebenaran. Saya tidak peduli apakah ayahmu mengalami kesulitan, dan Anda tidak ingin peduli jika saya memberikan teknik pedang pembunuh naga kepada Lin Bai untuk berlatih. Lan Ling berkata dengan ringan. Li Buzeng menundukkan kepalanya sedikit, menghela nafas pelan, mengeluarkan sebuah token dari tas penyimpanannya, menyerahkannya kepada Lan Ling dan berkata, Paman Lan, token ini adalah tanda untuk pergi ke Kunsu. Seharusnya diberikan kepada tahun ini siswa terbaik di kampus selatan. Murid yang luar biasa, biarkan dia pergi ke Kunsu untuk berlatih selama setahun. Tetapi Lan Yuxin berhenti, Li Jis dan Lin Bai bertaruh, setelah pertempuran Putra Suci, siapapun yang menang akan datang ke Kunsu dengan membawa tokennya. Permisi. Lan Ling mengangguk sedikit dan menerima token itu. Li Buzeng berkata, Paman Lan, maafkan saya karena mengganggu saya hari ini. Mulai sekarang, saya tidak akan peduli dengan latihan ilmu pedang pembunuh naga Lin Bai, tetapi jika Anda memberitahu saya, rangkaian ilmu pedang yang dia hina ini, atau mewariskan keterampilan pedang kepada beberapa orang pelanggar hukum, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Keponakanku, selamat tinggal. Saat dia berbicara, Li Buzeng berdiri dan meninggalkan klan Lan. Lan Ling tidak berusaha membujuknya untuk tetap tinggal. Setelah Lan Yuxin mengirim Li Buzeng keluar dari klan Lan, dia kembali ke Lan Ling lagi. Lan Ling menghela nafas pelan, Li Buzeng adalah anak yang bijaksana dan baik.
Sayang sekali ayahnya adalah Li Zengyi. Yuxin, mengapa Lin Bai muncul di Pulau Dengtian? Saat ini, Lan Ling kembali sadar. Dan melihat tanya Lan Yuxin. Lan Yuxin berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, ini juga yang mengejutkanku. Secara logika, Lin Bai bertobat di tebing Siguo. Tebing Siguo adalah tempat yang benar-benar tertutup. Tidak mungkin dia mengetahui berita dari dunia luar. Tapi dia keluar dari tebing Siguo dan datang ke Pulau Dentian. Prajurit yang saya kirim ke tebing Siguo barusan kembali dengan berita bahwa tidak ada yang melihat Lin Bai dalam beberapa hari terakhir, dan mereka tidak melihat Lin Bai. Tahu kenapa Lin Bai kita akan mengetahui berita tentang Kunsu? Lan Yuxin berkata dengan aneh. Ayah, masalah ini. Tanya Lan Yuxin. Ekspresi Lan Ling menjadi gelap dan dia berkata, biarkan prajurit yang kamu kirim ke tebing Siguo kembali. Tidak perlu memeriksanya lagi. Aku sudah tahu siapa yang mengatakan ini. Lan Yuxin bertanya, ayah, itu artinya Mo Wensen pergi menemui Lin Bai. Siapa lagi selain dia? Lan Ling terkekeh. Kemudian Mo Wensen akan mengetahui bahwa Lin Bai adalah putra paman Lin Duo. Lan Yuxin bertanya dengan gugup. Lan Ling berkata sambil tersenyum, saya kira dia tidak mengetahuinya. Jika tidak, dia akan membawa Lin Bai pergi secara langsung daripada membiarkan Lin Bai pergi ke Tiandao untuk berpartisipasi dalam diskusi. Lan Yuxin sedikit mengangguk, merasakan apa yang terjadi. Kata Lan Ling masuk akal, dan berkata, ayah, Lin Bai bilang dia ingin bertemu denganmu. Menurutku lebih baik kamu bertemu Lin Bai. Sekarang Mo Wensen telah datang ke Akademi Dongzu. Jika kamu bertemu dengannya sekarang, biarkan dia tahu bahwa Mo Wensen dan Kun apa yang terjadi pada Li Zengyi mungkin membuatnya bersiap. Kata Lan Yuxin. Temui dia. Lan Ling tersenyum pahit, Yuxin, apa yang kukatakan saat aku melihatnya? Apakah kamu ingin aku memberitahunya? Hati-hatilah terhadap Mo Wensen. Saudara Lin Duo bisa terjerumus ke dalam situasi seperti itu karena tangan Mo Wensen. Apakah Anda ingin saya memberitahu dia bahwa ayah Li Buzeng dan Li Buxian, Li Zengyi adalah salah satu pengkhianat saat itu? Apakah Anda percaya atau tidak, begitu saya memberitahu dia, dia tidak akan membiarkannya pergilah dari kesempatan ini, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Mo Wensen, membunuh Li Buzeng, membunuh Li Buxian, membunuh semua orang di Kunsu. Mungkinkah, setelah kamu bersama Lin Bai begitu lama, kamu masih belum tidak tahu karakter orang ini? Di alam rahasia Tian Huang, Lin Bai dijebak karena mengkhianati umat manusia. Dalam kemarahan, dia menghancurkan 18 kota ras iblis. Selama pertempuran di halaman timur, keluarga Gu hanya mengincar teman-temannya. Dengan satu orang, satu pedang, dan satu bendera, dia menyerbu ke halaman timur dan memenggal 8 putra semi suci berturut-turut. Dia mengalahkan banyak jenius dari keluarga Gu hingga mereka tidak bisa menahannya. Kepala mereka terangkat. Para jenius dari keluarga Gu yang tidak duniawi, satu meninggal, satu lumpuh, dan yang lainnya terluka parah. Anda bisa memikirkannya. Pikirkanlah, apa yang akan dia lakukan jika saya mengatakan kepadanya bahwa ayah Mo Wensen dan Li Buzeng adalah orang-orang yang mengkhianati saudara Lin Duo saat itu? Lan Ling bertanya sambil terkekeh. Dia gila. Jika dia mengetahuinya, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Mo Wensen, tidak ada seorang pun di Kunsu yang bisa keluar dari lautan dewa dan iblis hidup-hidup. Lan Yuxin mengecilkan matanya dan berkata dengan dingin. Itu benar. Lan Ling terkekeh, lagi pula, memberitahunya sekarang tidak akan ada gunanya baginya. Sekarang, Mo Wensen ada di Dongzu. Setiap kali saya bertemu Lin Bai, Mo Wensen akan memperlakukan Lin Bai terlalu banyak. Kecurigaan. Aku tidak melihatnya, tapi aku melindunginya. Bagaimanapun, di sekitarku sekarang, di Akademi Dongzu, dan di klan Lan, ada juga banyak informan dari Kerajaan Suci Pusat. Menatapku, hal-hal yang kulakukan setiap hari, dan orang-orang yang kulihat setiap hari. Lan Ling tersenyum dingin. Lan Yuxin berkata, tapi, ayah, Mo Wensen juga menjadi momok di Akademi Dongzu. Kamu benar, Mo Wensen memang harus ditangani, setidaknya jangan biarkan dia tinggal di Dongzu. Lan Ling mengangkat tangannya dan melambai, dan permukaan danau Yangxin mulai bergetar. Sosok-sosok mulai bermunculan satu persatu. Lan Yuxin melihatnya dan berkata, anak perempuan itu telah mengundurkan diri terlebih dahulu. Tidak, Yuxin, kamu tetap di sini. Lan Ling tersenyum dan berkata, sudah waktunya bagimu untuk melihat beberapa hal. Ketika Lan Yuxin mendengar ini, melihat ke sosok di atas danau, ada sekitar 11 atau 12 orang. Lama tidak bertemu, Lan Ling. Aduh, kenapa pria tampan Lan Ling berinisiatif menghubungi kita? Sepertinya orang ini ingin minum. Ayolah, Lan Ling, datang dan minumlah. Minum bersama kami. Sosok yang muncul di danau berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lan Yuxin menatap selusin sosok ini dengan kaget, dan berkata dengan kaget, apakah ini 18 Dewa Taoshan yang terkenal di Dongzu lebih dari 20 tahun yang lalu dan menyebabkan masalah di Kerajaan Suci Pusat? Lan Ling berkata sedikit tersenyum, apakah saya perlu pergi menemui Anda untuk minum?
Akademi Dongsu saya menempati wilayah Dongsu yang luas. Apakah Anda ingin minum sesuatu? Mengapa pergi ke tempat Anda untuk minum urin sapi? Haha. Lanling, saya belum melihatnya kamu selama bertahun-tahun. Kamu nafasmu semakin buruk. Sebuah suara tua tertawa. Jika Lin Bai ada di sini, dia pasti akan mengenali suara ini. Dia adalah Sun Zizang, penguasa kota Zijin. Bab 2318 Fu Qingxuang. Di antara tokoh-tokoh tersebut, yang paling aktif adalah Sun Zizang. Sun Zizang tersenyum dan berkata, gadis kecil ini pasti Yuxin. Ya, Lanling berkata sambil tersenyum. Sun Zizang tersenyum dan berkata, kamu telah tumbuh begitu besar, waktu berlalu begitu cepat. Saya masih ingat pertama kali saya melihatnya sebagai seorang gadis kecil, dia masih belajar berbicara. Lanling berkata sambil tersenyum, Yuxin, aku pernah melihatnya sebelumnya. Paman. Lan Yuxin segera mengepalkan tinjunya dengan hormat dan berkata, Lan Yuxin telah bertemu dengan kalian semua paman. Aku tidak tahan dengan suara paman darimu, Lan Yuxin, kami rekan-rekan. Pada saat ini, di antara sosok-sosok itu, ada seorang wanita yang sangat menawan dan cantik, menutup mulutnya dan tersenyum. Lan Yuxin melihat sekeliling dan melihat bahwa wanita ini mengenakan congsam, dengan riasan cerah, bermartabat dan anggun, serta temperamen yang mulia dan anggun. Sekilas, dia tampak seperti orang bangsawan yang telah lama menduduki jabatan tinggi. Lanling melihatnya dan berkata sambil tersenyum, Yuxin, wanita ini adalah Su Xianmei, satu-satunya putri pamanmu Su Yanhua. Sekarang dia juga utusan patroli Menara Tianbao di Kerajaan Suci Pusat, dan memegang posisi tinggi di Menara Tianbao. Kamu dan dia, memang sama. Kita adalah rekan. Terima kasih kepada Su Xianmei karena telah membawakan kami berita di Kerajaan Suci Pusat selama bertahun-tahun. Lanling memperkenalkan dengan ringan. Lan Yuxin mengangguk sedikit dan berkata, saudari Su Xianmei. Su Xianmei tersenyum dan berkata, terakhir kali saya pergi ke Dongzu, saya datang untuk menguji Anda. Ternyata Paman Lanling sepertinya tidak menceritakan semuanya kepada Anda, jadi saya juga tidak melakukannya. Tunjukkan identitas Anda. Lan Yuxin berkata, saya bodoh pada saat itu dan memperlakukan saudara perempuan saya dengan enteng. Su Xianmei tersenyum dan berkata, tidak masalah. Sun Zizang tiba-tiba berkata saat ini, mengapa kalian berdua begitu sopan? Cepat atau lambat kalian akan menjadi istri Lin Bai, semuanya satu keluarga. Hahaha, hahaha, hahaha. Sun Zizang mengucapkan kata-kata ini, dan selusin orang tertawa terbahak-bahak. Lanling dan Su Yanhua terus tersenyum pahit. Saat ini, orang lain tertawa dan berkata, haha, Nona Li Subai sangat mendominasi saat itu. Setelah dia melahirkan Lin Bai, seolah-olah dia takut putranya tidak akan menemukan istri, dia menyeret kami bersama dan memaksa dia ke kalian menandatangani kontrak pernikahan. Aku sangat takut bahkan tidak berani menikah. Orang lain berkata, Baimu, ada apa jika kamu tidak berani menikah? Lihat di Jiu Feng, dia sangat takut bahkan meninggalkan rumah. Pada saat ini, sebuah suara serius berkata, Amitabha, donor Li Subai, memang agak mendominasi. Hahaha, haha. Mendengar apa yang dikatakan Biksu Jiu Feng, terdengar lagi tawa. Wajah Su Xianmei dan Lan Yuxin memerah dan mereka pemalu dan diam. Lan Ling juga tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, saya benar-benar ingin mengumpulkan kalian semua di sini, datanglah ke Akademi Dongsu saya, dan mari kita minum enak di bawah pohon bunga persik. Zhang berkata, akan ada datanglah suatu hari nanti. Setelah kita menyelamatkan saudara Lin Duo dan Li Subai, kita akan kembali ke Taoshan dan minum selama beberapa tahun. Ngomong-ngomong, Biksu Jiu Feng, Anda seorang pecandu alkohol. Saya tidak tahu. Sekarang Anda telah menjadi biksu, apakah kamu masih minum? Ini merupakan pelanggaran sila. Sun Zizang tertawa. Baimu berkata, jika dia tidak minum, gunakan pedang besi saudara Lin Duo untuk membuka mulutnya dan memaksanya untuk minum. Biksu Jiu Feng berkata, Amitabha, itu dosa, itu dosa. Hahaha, hahaha. Sambil ngobrol, terdengar lagi gelak tawa. Saat ini, Lanling berhenti tersenyum dan berkata, semuanya, mari kita bicara tentang bisnis. Mendengar nada suara Lanling menjadi serius, tawa lebih dari selusin orang di sini tiba-tiba berhenti. Mendengarkan kata-kata Lanling dengan tenang. Lanling berkata, jangan tanya Tuhan, dia kembali ke Akademi Dongzu. Sun Zizang berkata dengan dingin, pengkhianat ini masih berani kembali ke Dongzu, Lanling, kenapa kamu tidak membunuhnya? Su Yanhua bertanya, mengapa dia kembali? Baimu berkata dengan dingin, mungkinkah dia menemukan? Lanling berkata, Mo Wensen telah bertemu Lin Bai, tetapi dia seharusnya belum mengkonfirmasi identitas Lin Bai, jadi dia harus menunggu dan menonton sekarang. Jadi saya ingin menyingkirkan Mo Wensen. Sun Zizang berkata dengan dingin, tidak mudah untuk menyingkirkan Mo Wensen. Tingkat kultivasinya berada di atas Taoshan saat itu, kedua setelah Lin Brother Duo ada. Sekarang saudara Lin Duo tidak ada di sini,
Tidak banyak dari kita yang dapat bersaing dengan Mo Wensen. Lanling, Anda memegang posisi tinggi di atas Dongzu. Jika Anda mengambil tindakan menyingkirkan Mo Wensen dapat menyebabkan sebuah kejutan di Kerajaan Suci Pusat. Sun Zizang berkata dengan dingin. Lanling berkata, tentu saja aku tahu. Su Yanhua berkata, Lanling, jika kamu benar-benar ingin menyingkirkan Mo Wensen, aku bisa kembali ke Dongzu untuk membantumu. Bai Mu berkata, aku bisa datang ke sini juga. Biksu Jiu Feng berkata, Amitabha, saya juga bersedia pergi ke Dongzu. Lanling menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya belum memikirkan bagaimana cara menyingkirkan Mo Wensen. Tidak perlu, Lanling. Jika Bai Mu, Su Yanhua, dan Biksu Jiu Feng kembali ke Dongzu bersama-sama, itu akan menyebabkan gangguan yang lebih besar daripada yang disebabkan oleh Mo Wensen. Mungkin kita akan dimusnahkan oleh Kerajaan Suci Pusat pada saat itu. Aku akan melakukannya. Pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Lanling melihat sosok pembunuh di atas danau. Lan Yuxin juga melihat sekeliling. Pria ini belum berbicara sejak dia muncul. Dia hanya tersenyum ketika Sun Zizang bercanda, dan sekarang dia berbicara. Fu Qingxuang, kata Lanling. Nama tokoh ini adalah Fu Qingxuang. Jika Lin Bai ada di sini, dia akan terkejut, karena orang inilah yang ingin ditemukan Hu Xiner. Fu Qingxuang berkata, saya di Beizu sekarang, dan tidak akan butuh waktu lama untuk datang ke Dongzu. Saya akan muncul di Dongzu dalam 7 hari. Setelah saya muncul di Dongzu, saya akan memberitahu Anda keberadaan saya, dan Anda akan melakukannya beritahu Mo Wensen keberadaanku. Ketika saatnya tiba, dia secara alami akan meninggalkan Akademi Dongzu dan datang mencariku. Pada saat itu, aku akan membunuhnya. Lanling mengangguk sedikit dan berkata, oke, di antara kita, satu-satunya orang yang bisa bersaing dengan Mo Wensen adalah kamu dan aku. Dengan kamu mengambil tindakan, aku merasa lega. Tanpa penundaan lebih lanjut, ayo berangkat. Ketika kamu datang ke Dongzu, beritahu aku. Fu Qingxuang berkata sedikit mengangguk. Su Xianmei berkata, Mo Wensen meninggalkan Kerajaan Suci Pusat. Dia pasti pergi ke Dongzu dengan suatu tujuan. Saya akan mengatur orang untuk menyelidiki apa yang ingin dia lakukan. Lanling berkata, kami tidak berada di Kerajaan Suci Pusat. Kerajaan, Su Xianmei, Kerajaan Suci Pusat hanya dapat mengandalkanmu. Su Xianmei mengangguk sedikit, Paman Lan, tolong jangan khawatir, saya akan memberitahu Anda tentang setiap gerakan tokoh-tokoh besar di Kerajaan Suci Pusat ini. Lanling berkata, hati-hati. Jika kamu dicurigai oleh Menara Tianbao, tinggalkan Kerajaan Suci Pusat dan kembali ke Dongzu. Denganku di Akademi Dongzu, bahkan jika Kerajaan Suci Pusat ingin menyentuhmu, kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya. Su Xianmei berkata, terima kasih. Paman Lan. Lanling berkata, baiklah, semuanya, itu saja untuk hari ini. Saya harap lain kali kita berkomunikasi, kita bisa duduk dan minum segelas anggur bersama. Bab 2319 menjadi sekuat mereka. Lanling mengangkat tangannya dan melambai, dan sosok di danau itu menghilang. Lan Yuxin belum sadar, menatap Lanling dengan tatapan kosong. Lanling terkekeh dan berkata, ada apa? Yuxin. Lan Yuxin bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, mengapa saudari Su Xianmei kembali ke Kerajaan Suci Pusat, dan dia juga anggota tingkat tinggi Menara Tianbao. Lanling menarik napas dalam-dalam, dan merasakan sedikit. Dia berkata dengan rasa bersalah, masalah ini harus dimulai dari ayahnya. Ayah Su Xianmei, Su Yanhua, dan saudara laki-laki Lin Duo adalah pejuang yang melakukan perjalanan melintasi perbatasan semua negara bersama-sama. Hubungan di antara mereka sangat dalam. Kemudian hal itu terjadi. Setelah itu, di antara keturunanmu, hanya Su Xianmei yang lebih tua. Dia pasti berusia 8 atau 9 tahun saat itu. Jadi, Su Yanhua dengan enggan menyerahkannya cinta dan mengirim Su Xianmei ke Menara Tianbao untuk membiarkannya melewati Tianbao. Lou, tanyakan tentang di mana Li Subai ditahan, dan perhatikan baik-baik pergerakan petinggi Kerajaan Suci Pusat. Lan Yuxin tiba-tiba menyadari, begitu. Lanling berkata, Yuxin, Su Xianmei bukan wanita sederhana. Seperti Li Subai, dia adalah wanita yang aneh. Lan Yuxin bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Lanling berkata, Su Xianmei memasuki Menara Tianbao pada usia dari 9. Dia mulai sebagai pelayan tingkat rendah dan menghabiskan 10 tahun sebagai pelayan. Seiring waktu, dia menjadi orang kepercayaan markas besar Menara Tianbao di Kerajaan Suci Pusat, dan juga berpatroli di dunia atas nama Menara Tianbao, menjadi seorang utusan inspeksi. Anda harus tahu bahwa jika Anda ingin menjadi utusan inspeksi Menara Tianbao, Anda harus telah mengabdi di Menara Tianbao selama bertahun-tahun. Dan Anda harus menjadi orang kepercayaan Menara Tianbao untuk mengambil tanggung jawab ini. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa utusan patroli Menara Tianbao akan menjadi andalan masa depan Menara Tianbao. Eksekutif puncak Menara Tianbao di masa depan. Dan Su Xianmei, pada usia 19 tahun, dia menjadi utusan inspeksi.
Apakah kamu tahu betapa terkejutnya kerajaan suci pusat dan Menara Tianbao saat itu? Terutama karena Menara Tianbao adalah tempat para pedagang, para pejuang di sini bahkan lebih licik dan berbahaya. Ada banyak orang dari semua lapisan masyarakat, banyak pria yang tidak bisa menanggung semua ini, tapi dia, seorang wanita, telah melakukannya. Lan Ling berkata dengan ringan, ketika berbicara tentang Su Xianmei, mata Lan Ling penuh dengan kepuasan. Lan Yuxin berkata dengan tulus, ayah, tentu saja saya tahu ini. Saya sekarang menangani beberapa masalah dalam klan Lan atas nama Anda. Saya kelelahan setiap hari. Saya tahu lebih jelas bahwa Sister Su Xianmei sedang menghadapi Mangu di Menara Tianbao. Interaksi sosial berbagai karakter di daratan tidaklah sederhana. Lan Ling berkata sambil tersenyum, benar, di antara keturunan kita. Dalam hal budidaya yang menentukan, Lin Bai adalah yang terkuat. Tapi jika menyangkut soal luar biasa, Su Xianmei kemampuannya berada di luar jangkauan gabungan kalian semua. Lan Yuxin mengangguk sedikit. Mendengar kata-kata Lan Ling, Lan Yu merasakan perasaan yang mendalam di hatinya. Dibandingkan dengan kultivasi dan hati Tao, Lan Jadehar tidak sebaik Lin Bai. Dibandingkan dengan keindahan dunia dan perubahan situasi, Lan Jadehar tidak sebaik Su Xianmei. Hal ini menyebabkan Lan Yuxin, jantung bermartabat dari kejeniusan keluarga Lan, menderita pukulan berat. Semangat juang mulai menyebar dari keberadaan Lan Yuxin. Putriku mengundurkan diri dulu, kata Lan Yuxin, dan segera keluar dari Danau Yangtze. Lan Ling memperhatikan Lan Yuxin pergi dan berkata tanpa daya, karena aku telah memutuskan untuk membawamu ke dalam situasi ini, kamu tidak bisa lagi menghindarinya. Mulai sekarang, kita masih harus berjuang keras. Menjadi lebih kuat. Kamu harus menjadi sekuat Lin Bai dan Su Xianmei. Lan Ling menutup matanya dan mulai berencana menghadapi Mo Wensen. Setelah Lin Bai kembali ke Pulau Yanglong, tentu saja, suatu hari kemudian, Li Jis pergi ke Nanyuan untuk memohon belas kasihan, menyelamatkan Lin Bai dari kejahatan melintasi tebing. Tapi Lin Bai harus keluar dari tebing Siguo. Meskipun ia mempertahankan reputasi Akademi Selatan di Pulau Dengtian, kerugiannya pada akhirnya melebihi kelebihannya. Oleh karena itu, Akademi Selatan memutuskan bahwa 5 juta cairan spiritual yang diterima Lin Bai ketika ia menjadi anak kuasi suci jangan lagi memberikannya pada Lin Bai. Lin Bai tidak terlalu peduli tentang ini. Setelah kembali ke Pulau Yanglong, Lin Bai berkonsentrasi untuk mundur selama beberapa waktu. Setelah pertempuran di Pulau Dengtian, pada hari kelima, murid Kunsu meninggalkan Akademi Dongzu dan kembali ke Kunsu. Di saat yang sama, murid dari 3 keluarga tersembunyi lainnya pergi satu demi satu. Dongzu telah memulihkan perdamaian di sini. Setengah bulan kemudian, Lin Bai mundur di Pulau Yanglong. Malam itu, Lin Bai tiba-tiba membuka matanya di ruang rahasia, lalu diam-diam berdiri dan berjalan ke tebing di Pulau Yanglong. Saat ini, ada seorang pria paruh baya berpakaian hitam berdiri di atas tebing. Senior Mo Wensen, saya khawatir karakter Anda yang tidak diundang tidak baik. Lin Bai memandang pria paruh baya berpakaian hitam di tebing dan berkata dengan dingin. Baru saja, setelah Mo Wensen memasuki Pulau Yanglong, Lin Bai menemukan jejaknya. Mo Wensen memandangi malam di Cakrawala dan berkata sambil tersenyum, malam di pulaumu benar-benar indah. Lin Bai tersenyum sedikit dan berkata tanpa komitmen, saya tidak tahu mengapa senior Mo Wensen berkunjung larut malam. Kata Mo Wensen terkekeh dan berkata, aku pergi. Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Lin Bai terkekeh dan berkata, jangan tanya, senior Sen memiliki kekuatan supernatural yang hebat. Dia bisa pergi kapanpun dia mau dan tinggallah saat dia mau. Mengapa kamu harus datang dan mengucapkan selamat tinggal kepadaku? Mo Wensen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Lin Bai, aku tidak peduli apakah kamu ada hubungannya dengan saudara Lin Duo atau tidak. Aku harap kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Lin Bai tersentuh di dalam hatinya dan bertanya, mau kemana? Mo Wensen berkata, Fu Qingxuang muncul, aku akan menemukannya. Fu Qingxuang. Lin Bai mengerutkan kening dan bergumam aneh. Mo Wensen telah memperhatikan perubahan ekspresi Lin Bai, dan melihat bahwa Lin Bai sangat asing dengan nama ini. Apakah kamu tidak benar-benar mengenal Fu Qingxuang? Mo Wensen berkata dengan heran. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, saya belum pernah mendengarnya. Mo Wensen sedikit linglung. Dia memandang Lin Bai dan berkata dalam hatinya, tidak mungkin. Jika dia benar-benar berhubungan dengan saudara Lin Duo, bagaimana bisa dia tidak mengenalnya? Saya tidak kenal Fu Qingxuang. Mungkinkah orang ini benar-benar memiliki nama keluarga yang sama dengan Lin Duo dan hanya menantu Lan Ling? Mo Wensen sedikit tidak mau dan berkata dengan wajah khawatir, Fu Qingxuang adalah salah satu dari 18 dewa di Taoshan. Dia juga murid Akademi Dongzu. Ilmu pedangnya tak tertandingi, nomor 2 setelah saudara Lin Duo. Di Akademi Dongzu saat itu, bahkan Fang Yiyun. Juga dia bukan tandingan Fu Qingxuang. Temperamen Fu Qingxuang benar-benar berbeda dari saudara Lin Duo. Dia pada dasarnya dingin, tidak tersenyum, dan tidak pandai berbicara dengan orang lain. Setelah
pedangnya digunakan, dia juga akan melakukannya mati atau menjadi cacat. Saat itu, jumlah kita sangat sedikit. Saya melihat Fu Qingxuang mengambil tindakan, tetapi setiap kali dia mengambil tindakan, itu disertai dengan darah dan jeritan. Kemarin saya mendapat kabar bahwa Fu Qingxuang muncul di Sekte Pedang Qingyun di domain pedang, salah satu dari 9 domain di Dongzu. Dia adalah lawan yang sangat kuat. Saya pergi mencarinya kali ini, saya tidak tahu apakah saya bisa kembali hidup-hidup. Mo Wensen berkata dengan cemas. Bab 2320 gelombang demi gelombang. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu pergi berkelahi dengannya? Ketika Mo Wensen mendengar ini, dia segera menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sudah kubilang, kamu tidak mengerti. Jaga dirimu baik-baik, aku pergi. Setelah mengatakan itu, Mo Wensen berbalik dan meninggalkan Pulau Yanglong. Lin Bai memperhatikan Mo Wensen pergi, lalu kembali ke ruang rahasia dan terus mundur. Setelah Mo Wensen meninggalkan Pulau Yanglong, dia tidak pergi terlalu jauh, melainkan berdiri di luar Pulau Yanglong dan mengamati Lin Bai selama 3 hari. 3 hari kemudian, Mo Wensen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, apakah mengherankan jika perasaanku benar-benar salah? Lin Bai tidak ada hubungannya sama sekali dengan 18 Dewa Taoshan. Karena Lin Bai tidak ada hubungannya, lalu aku tidak punya pilihan selain pergi mencari Fu Qingxuang. Fu Qingxuang, kamu telah bersembunyi selama lebih dari 20 tahun dan akhirnya muncul. Tapi Lin Bai, jika kamu berbohong padaku, maka kamu pasti akan mengkhawatirkan Fu Qingxuang keamanan. Anda juga akan pergi ke Sekte Pedang Qingyun di domain pedang. Begitu Anda datang, itu akan membuktikan bahwa Anda dan Fu Qingxuang pasti ada hubungannya. Selama identitas Anda dikonfirmasi dan Anda dibawa kembali ke Kerajaan Suci Pusat, lebih dari 20 orang akan berada di sana saat itu. Hal-hal yang terjadi bertahun-tahun yang lalu semuanya akan beres. Mo Wensen bergoyang dan meninggalkan Akademi Dongzu. Saya berharap dapat melihat Anda di Sekte Pedang Qingyun. Mo Wensen tersenyum dingin, dengan ekspresi kejam di senyumannya. Tetapi ketika Mo Wensen baru saja meninggalkan Pulau Yanglong, Lin Bai membuka matanya dari ruang rahasia dan berkata dengan dingin, apakah orang ini musuh atau teman? Dia akan menemukan Fu Qingxuang. Fu Qingxuang. Nama ini terdengar sangat familiar. Lin Bai mengerutkan kening dan berpikir. Setelah beberapa saat, Lin Bai berkata dengan heran, ngomong-ngomong, bukankah orang yang dicari Husiner bernama Fu Qingxuang? Saya ingin tahu apakah Fu Qingxuang yang dicari Husiner adalah orangnya Mo Wensen sedang mencari. Lin Bai berdiri dan keluar dari gua tempat Husiner mundur. Ketika gua terbuka, Husiner tersenyum manis, angin macam apa yang membawamu ke sini hari ini? Lin Bai memandang Husiner, matanya bersinar, kamu berhasil menembus kesulitan kematian. Husin, terkekeh, belum lama ini, baru saja membuat terobosan. Lin Bai sedikit mengangguk. Husiner tersenyum dan berkata, Anda mencari saya. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Lin Bai berkata, saya memiliki informasi tentang orang yang Anda minta untuk saya tanyakan, tetapi saya tidak tahu apakah dia orang yang kamu cari. Kamu punya berita Fu Qingxuang? Husiner berkata dengan terkejut. Lin Bai berkata, belum lama ini, saya menerima kabar bahwa seorang pendekar pedang bernama Fu Qingxuang muncul di Sekte Pedang Qingyun dari salah satu dari 9 domain pedang utama. Pria ini pernah menjadi murid Akademi Selatan. Dia memiliki ilmu pedang yang tak tertandingi dan sifat dingin. Saya tidak tahu apakah ini orang yang Anda cari. Husiner berkata dengan penuh semangat, itu dia, itu pasti dia. Dia ada di domain pedang, Sekte Pedang Qingyun. Mata Siner begitu bersemangat hingga matanya lurus. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah saya bertanya apa hubungan antara orang ini dan Anda? Husiner berkata dengan ringan, dia adalah dermawan saya. Suatu ketika saya berada di alam rahasia langit dan bumi, dan saya hanyalah seorang kultivator. Ketika dia masih iblis kecil, dia pernah menyelamatkan nyawa. Saya mengikutinya untuk melihatnya berlatih ilmu pedang. Dia sangat berbakat. Saya belajar banyak selama saya mengikutinya. Tetapi seperti yang Anda katakan, ini manusia memiliki sifat acuh tak acuh. Selama aku mengikutinya, dia pada dasarnya tidak mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Di matanya, dia hanya memiliki pedangnya. Lin Bai tiba-tiba menyadari dan berkata, jadi begitu, jika kamu ingin menemukan dermawanmu, pergilah secepatnya, karena orang kuat juga sedang mencarinya. Orang kuat, Husiner berkata dengan heran. Lin Bai berkata, bagi saya, orang kuat ini mendatanginya bukan untuk minum dan mengobrol, tetapi pergi dengan niat membunuh. Mata Husiner tiba-tiba berubah karena terkejut. Saya ingin pergi ke domain pedang. Husiner segera berkata. Lin Bai mengeluarkan peta dari tas penyimpanannya dan berkata, ini adalah peta di atas Dongzu. Dengan itu, Anda dapat menemukan domain pedang. Selain itu, saya memiliki 100.000 cairan spiritual di sini. Ini adalah hadiah untuk kamu akan membutuhkannya di jalan. Lin Bai menyerahkan peta dan 100.000 cairan spiritual kepada Husiner.
Setelah Hu Xiner menerimanya, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, Lin Bai. Lin Bai terkekeh dan berkata, tidak, kuharap aku bisa mengirimmu pergi secepat mungkin. Hu Xiner terkekeh dan berkata, saya menerima peta Anda, jiwa Anda Ye, terima kasih telah membantu saya mencari tahu keberadaan Fu Qingxuang. Mulai sekarang, keluhan kita di alam liar dan misterius akan terhapuskan. Lin Bai berkata, ini yang terbaik. Masalah itu tidak bisa ditunda, saya akan berangkat. Setelah itu, Hu Xiner membereskan dan meninggalkan Pulau Yanglong dan Akademi Dongzu. Dengan perginya Hu Xiner, kedamaian kembali ke Pulau Yanglong. Mo Wensen pergi ke domain pedang. Hu Xiner juga pergi ke domain pedang. Di dalam domain pedang, di atas sekte pedang Qingyun, pertempuran antara Mo Wensen dan Fu Qingxuang akan segera pecah. Tapi Lin Bai tidak mengetahui hal ini, hanya Lan Ling dan Lan Yuxin yang memperhatikan pertempuran ini. Saat ini, Akademi Dongzu menjadi sunyi. Di halaman timur, putra kuasi suci yang dipimpin oleh Si Zongxian dan Wu He tidak lagi menentang Yin Jiuling dan putra kuasi suci lainnya, dan mulai tenang, bersiap untuk pertempuran antara putra suci dalam waktu setengah tahun. Hal serupa juga terjadi di kampus selatan. Lin Bai mundur ke Pulau Yanglong. Dikatakan bahwa ayah Li Jis telah memulihkan darah naga jenis baru, dan Li Jis menerobos transformasi keempat dari 9 transformasi naga dalam pengasingan. Dan pada saat ini, di tepi lautan dewa dan iblis. Di persimpangan salah satu dari 9 alam, wilayah Jianghai dan Lautan Dewa dan Iblis, semakin banyak prajurit yang tidak diketahui asal-usulnya berkumpul lagi. Wilayah luas yang relatif dekat dengan Lautan Dewa dan Iblis adalah wilayah Jianghai. Sekarang di perbatasan wilayah Jianghai, di pintu masuk Lautan Dewa dan Iblis, semakin banyak prajurit berkumpul di sini dalam beberapa bulan terakhir. Wajah mereka sangat suram, dan mereka melihat ke Lautan Dewa. Dan Iblis dari waktu ke waktu, mata mereka ada sedikit kekejaman di dalamnya. Di daerah Jianghai, di pegunungan dalam yang penuh sesak dengan orang, sekelompok orang kuat berkumpul di sini. Di antara mereka, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu paling menarik perhatian. Orang ini jelas adalah Patriark Ding yang ditemui Lin Bai di wilayah Xuantian. Pada saat ini, Patriark Ding mengenakan jubah abu-abu dengan 4 karakter, Sekte Iblis Kehidupan dan Kematian, tertulis di atasnya. Pada saat ini, di sekitar leluhur tua Ding, Lin Xiaoxing, Lei Chong, Cai Ming, Gu Yuan dan lainnya sedang berdiri. Orang-orang ini sebelumnya secara paksa mengambil istana warisan Sekte Iblis dari alam rahasia Dewa dan Iblis, yang menimbulkan kemarahan Dongsu awalnya. Pengadilan Ilahi Ketertiban Akademi Dongsu ingin menghancurkan orang-orang ini, tetapi mereka melarikan diri. Berapa banyak orang yang telah tiba? Leluhur tua Ding bertanya dengan dingin. Lin Xiaoxing berkata, kami menggunakan metode rahasia untuk memanggil semua keturunan Sekte Iblis di Dongsu, dan sekarang jutaan orang telah menanggapi kami. Menurut undangan kami, mereka semua datang ke wilayah Jianghai dan Dewa dan Iblis Laut. Sekitar. Di antara mereka, Sekte Iblis Jiwa Sisa dan Sekte Iblis Yongye yang lebih kuat juga datang dengan kekuatan penuh. Lin Xiaoxing berkata dengan ringan. Leluhur tua Ding mengerutkan kening dan berkata, hanya lebih dari 1 juta orang. Sekarang ada hampir lebih dari 1,5 juta murid Sekte Iblis berkumpul di sekitar Lautan Dewa dan Iblis. Jika kita melanjutkan dengan kecepatan ini, dalam 1 bulan lagi, jumlah murid Sekte Iblis di sini mungkin mencapai angka yang menakutkan hampir 3 juta. Kata Lin Xiaoxing. Apakah kamu harus menunggu 1 bulan lagi? Leluhur tua Ding menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi.